Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Saya dari kelas jaringan praktikum jaringan komputer D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir judul 3, yaitu tentang VLAN. Yang pertama, yang pertama di sini kita akan buka paket tracer dan juga modul lab-nya. Nah, baik, di sini di dalam modul lab atau panduannya di sini terdapat dua buah PC dan juga dua buah switch. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasi VLAN dan juga trunking mode. Nah, yang pertama itu pasti kita buat topologinya dulu. Di sini ada dua PC. Lalu di sini dua PC dan juga salah dua switch. Kita pakai yang 2960. Nah, selanjutnya kita ubah dulu namanya. Ini menjadi PC A. Kemudian yang ini jadi PC B. Yang ini jadi S1. Dan yang ini jadi S2. Nah, yang langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel. Di sini, untuk menghubungkan kabel antara PC dan juga switch, switch ke switch, dan juga switch ke PC, itu kita memerlukan kabel yang namanya itu kabel chopper strike through. Oke, kabel chopper strike di sini dari fast Ethernet 0 dari PC ke fast Ethernet 0/6. Kemudian fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Selanjutnya kita ke fast Ethernet 18 ke fast Ethernet 0. Nah, setelah kita menghubungkan kabel chopper strike, di sini kita akan menghubungkan kabel konsol. S232 ke sini, kemudian kabel konsol, kemudian ini juga S232 ke konsol. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melakukan IP configuration. Jadi, yang pertama itu PCA, kita masuk ke desktop dan masuk ke IP configuration dengan IP-nya itu 192.168.10.3 IP-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1. Lanjut ke PC yang kedua atau PC B. Masuk ke IP configuration 192.168.10. Selanjutnya default gateway-nya itu 192.168.10.1 juga. Agar dia berada di jaringan yang sama, maka default gateway-nya kita harus samakan. Kalau sudah, kita akan lanjut. Ini kan sudah untuk kabel konsol dari PCA ke switch 1, ini sudah. Kabel chopper strike ini sudah. Kemudian yang pertama kita akan mengkonfigur basic untuk konfigurasi basic untuk switch. Jadi kita masuk dulu yang pertama itu ke switch 1. Masuk ke command line interface. Ini kita akan enable
untuk masuk ke privilege access mode. Dan kita akan konfigurasi terminal. Kemudian kita ubah hostname-nya menjadi S1. Dan di sini kita akan melakukan enable secret pass. Selanjutnya untuk klaim konsol 0, klaim konsol 0. Selanjutnya kita akan masukkan password Cisco. Password Cisco. Kemudian klik login. Selanjutnya kita masukkan NVDY04 untuk enable loginnya nanti. NVDY04. Terus setelah NVDY04 kita masukkan juga password Cisco. Password Cisco. Setelah itu login. Kalau sudah, kita menggunakan dulu service password encryption untuk mengenkripsi password yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita juga harus melakukan banner MOTD. Jangan lupa banner MOTD. Users only. Sudah, di sini kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi untuk interface flat. Interface-nya kita pakai VLAN 1. Terus kita masukkan IP address-nya itu. Kita masukkan IP address-nya siapa ini? IP address dari ini, switch 1. Jadi kita mengatur untuk switch 1 ini dia berada di interface VLAN 1, kemudian IP yang dia miliki adalah 192.168.1.11. Kemudian subnet masknya itu 255, 255, 255, titik. Nah, yang selanjutnya kita harus memberikan perintah no shutdown agar switchnya itu hidup. Kalau udah, kita exit. Selanjutnya, kita bakalan mengatur untuk range-nya. Interface range-nya itu dari F0/2 sampai 5, terus F0/7 sampai 24, terus G0-nya, gigabyte-nya dari G0/1 sampai 2. Dah, kemudian kita share dulu. Ya, sudah done semua. Sudah selesai. Kalau udah, kita exit dulu. Kita exit lagi. Kemudian di sini kita menetapkan jamnya dulu untuk jam di switch-nya, clock set. Kita pakai jam sekarang aja ya. Itu 19.47, 19.47. Tanggalnya itu tanggal 13 November 2020. Nggak bisa ya. 13 November 19.
Oh, salah, salah. Maaf, maaf. Kayak gini. 19 nih harusnya titik 2. 19, 8, 00 lah ya. Eh, dan jangan lupa untuk save konfigurasi yang kita lakukan itu dengan copy running config start start up config. Oke, ini sudah selesai untuk yang switch 1, maka kita atur juga untuk yang switch 2. Kita suka command line interface, kita enable, kita enable. Aduh, salah ketik. Nah, ini kalau nggak ada fungsi pengecekan typo-nya, dia bakalan lama ini terlebihnya. Kita pause dulu. Lanjut, di sini kita masih di mode user, maka kita akan enable dulu agar dia masuk ke mode privilege. Enable dulu. Ini sudah masuk ke mode privilege access. Kita akan melakukan hal yang sama seperti yang ada di switch 1 tadi. Kita konfirmasi. Kita ubah hostname-nya menjadi S2. Terus ini secret pass. Di situ kita masuk inline console. Terus password Cisco. Terus login. Habis itu NPTY 64. Kita cepat saja di sini. Password Cisco. Yes. Password encryption. Itu NPTY. Oke. Selanjutnya kita juga di sini untuk ini kita samain ya untuk filenya itu filenya kita pakai film satu atur untuk IP address di switch addressnya itu 192.168.1.12. Terus subnet masknya itu 255, 255, 255, 0. Dan kita hidupin switchnya dengan perintah no shutdown. Ini dia langsung change state-nya itu up ya. Tadinya dia down, terus kalau dikasih no shutdown, dia bakalan state-nya menjadi up. Jadi dia udah hidup. No shutdown, terus kita exit. Selanjutnya di dalam config ini kita melakukan shutdown all interface yang akan digunakan. Jadi pertama kita masuk ke interface ini. Kita salin aja.
Lalu kita shutdown. Selanjutnya setelah di shutdown kita exit. Nah, dan di sini kita mengatur clock-nya. Clock set. Sekarang pukul 19.55. Tanggalnya 13 November 2020. Jangan lupa kita save. Selesai. Selesai untuk konfigurasi switch-nya. Di sini kita perlu melakukan tes konektivitas. Tes konektivitasnya dulu. Kita akan coba ping dari PC A ke PC B. Nah, di sini sudah sesuai dari PC A ke PC B itu bakalan bisa ngeping. Ini sudah selesai, dia bakalan sukses untuk pingnya, sudah sesuai ya, yes di situ. Karena mereka sudah berada dalam jaringan yang sama, di dalam jaringan VLAN 1. Selanjutnya itu dari PC A ke S1. Satu, 92, 1, switch 1, 1, titik 1, 1. Nah, di sini juga sudah sesuai, dia menandakan request timeout atau num. Jadi, untuk PCA itu belum bisa ngeping ke switch 1 karena mereka belum berada dalam jaringan yang sama atau mereka belum terhubung. Jadi nanti kita perlu konfigurasi lagi untuk mengatur switchnya. Terus lagi nih yang perlu dicoba itu dari PCB ke switch 2. Kalau switch itu sih 1.11 dari PCB. Ping 192.168.1.12. Ini harusnya dia request timeout juga. Kan benar dia akan request timeout. Kemudian ini sudah sesuai. Sudah sesuai dia nung, nggak bisa ping. Nah, terus satu lagi kita akan mencoba dari PC. Oke, PCB ke switch 2 itu nggak bisa. Kita satu lagi kita akan pin dari switch 1 ke switch 2.
Coba. Kita tuh ke switch 2 ya. Titik 1, titik. Nah, di sini juga untuk dari switch 1 ke switch 2 itu dia bisa ngeping ya. Di sini dia mengirim 5 pesan dan dibalas 3/5. Berarti masih masih bisa terkonek gitu walaupun tidak semuanya. Nah, jadi tadi kan untuk di step pertama ini kita sudah ngeping beberapa kali, yaitu dari PC A ke PC B, kemudian dari PC A ke switch 1, dari PC B ke switch 2, dan juga dari switch 1 ke switch 2. Nah, di situ kan nggak semuanya berhasil ya, jadi hanya ke PC A dan juga PC B saja yang berhasil, kemudian dari switch 1 dan juga switch 2. Nah, kenapa di situ tuh dia gagal? Jadi, ping itu bisa gagal dia ketika kita mencoba untuk mengirimkan ke perangkat yang berada di subnet yang berbeda. Jadi, antara PC dan juga switch itu masih memiliki subnet yang berbeda. Nah, untuk apa ya untuk mengatasi masalah tersebut atau agar pin tersebut itu berhasil harus ada default gateway-nya. Nah, jadi default gateway itu tuh dia digunakan untuk mengarahkan lalu lintas atau bandwidth dari satu subnet ke subnet lainnya. Oke, sekarang lanjut ke part 2. Kita buat LAN and async switch ports. Kita masuk ke yang percobaan 2 untuk membuat VLAN. Untuk membuat VLAN kita masuk dulu ke switch 1. Switch 1 kita buat itu, kita masuk dulu ke config. Nah, setelah itu baru kita membuat VLAN 10. Nah, di VLAN 10 kita akan membuat name functions. Kemudian di VLAN 20, 20 akan membuat name parking. Kemudian di VLAN 9 itu namanya name management. Kemudian VLAN 1000 itu namanya name native. Selanjutnya, kita klik and selesai. Ini selesai untuk di switch 1. Sekarang kita masuk ke switch 2. Kedua dengan perintah yang sama. Nanti kita buat dulu di VLAN 10. Oh iya, masuk dulu ke config. Jangan lupa masuk dulu ke config. Nah, di situ masuk ke VLAN 10. Itu namanya name operations. Jadi untuk di VLAN 20 itu namanya name in plot. Selanjutnya VLAN 1000 itu name
native different. Selesai. Di sini kan dia suruh untuk show friendly. Show friend. Lihat apakah sudah sesuai. Di sini untuk plan 10 itu namanya operations. Kemudian plan 20 itu namanya parking lot. Ini sudah sesuai. 29 manajemen. 1000 itu natif. Ini default aktif semua. Oke. Begitu pula dengan yang switch 1 ya. Kita coba di switch 2 aja tadi mumpung masih di situ. Nah, jadi di sini kan ada pertanyaan untuk default plan itu berapa sih? Jadi default plan itu sebenarnya adalah plan 1. Jadi kalau dia tidak dikonfigurasi seperti ini, maka dia defaultnya akan ada di plan 1. Jadi untuk apa? Untuk port mana aja sih yang bakalan ke default plan? Jadi yang bakal ke default plan adalah semua switch port yang dia tuh akan masuk ke VLAN 1 by default kalau nggak dikonfigurasi. Dan kita lanjut ke step yang kedua. Masuk ke switch 1. Kita balik lagi sini. Ke switch 1. Kita masukkan interface-nya. Interface F0/0. Oh iya, masuk dulu ke config terminal, jangan lupa. Interface F0/0. Dan kita bakal pindahin ke switch portnya ke mode akses agar dia dapat diakses. Selanjutnya kita ubah switch port akses dengan 10. Kemudian ini untuk menambahkan PCI itu ke operator VLAN. Terus yang selanjutnya itu dari VLAN 1 kita bakalan remove manajemen IP address dari VLAN 99. Terus itu IP Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke show and div. Nah, di sini tampilkan untuk plannya itu dia defaultnya itu aktif, ada apa aja, itu ada FA01, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Kemudian ada juga 10 operation. Dia yang di VLAN 10 itu operation sudah aktif. Dia di portsnya itu di pas Ethernet 0/6. Udah langsung ke sini. Udah nggak di default lagi. Nah, yang selanjutnya kita show IP interface briefnya. Kita cek juga apakah sudah sesuai. Di sini sudah sesuai ya. Nah, ini yang down, ini berarti dia tuh nggak ada yang nyala ke dia, atau dia tuh tidak digunakan, atau dia tidak aktif, makanya down. Jadi yang digunakan hanya yang fast Ethernet 02 dan juga fast Ethernet 06, yang mana itu tuh terhubung ke topologi. Ini kalau kita lihat, dia langsung terhubung ke topologinya. Gunakan satunya untuk PC, yang satunya untuk terhubung ke PCA, yang satunya untuk terhubung ke switch 2. Yang selanjutnya itu sudah. Terus yang selanjutnya itu kita masuk ke ini. Kita masukin PC. Ini udahlah ya. Udah. Untuk switch 1 dan juga PCA sudah. Kita masuk ke switch 2. Untuk menambahkan PCB itu di dalam VLAN, di dalam switch 2. Masuk ke config dulu dan setelah kita masuk tes, dan terus yang terhubung ke PCB. Kemudian di sini kita akan ubah modenya jadi mode akses. Kemudian di sini juga itu kita masuk dulu. Ini udah di switch, kemudian kita exit dulu di sini, masuk ke interface sudah satu. Selanjutnya kita exit lagi, dan udah kita coba show um, apakah sudah sesuai. Kita lihat untuk defaultnya sudah sesuai, kemudian ini sudah ada semua. Nih untuk di operations ini sudah 18. Operation ini sudah aktif di
Pas internet 0, sudah sesuai. Selanjutnya kita langsung ke yang part 3. Part 3 itu kita masuk lagi. Ini kita selesai. Ini kita bisa lihat untuk yang operation tadi fase Ethernet 06, dan untuk manajemen itu aktif dari fase Ethernet 11 sampai dengan 24. Seperti yang kita atur tadi, interface range-nya itu dari 11 sampai 24. Selanjutnya, masuk lagi ke konfigurasi terminal. Nah, habis itu lagi range-nya ubah akses plan 10-nya. Dan di sini tadi kan kita nambahin ya, udah tadi untuk fase Ethernet 11 dan juga 21 untuk yang di operations. Jadi dia tadinya yang cuma 6 doang, sekarang ditambahin lagi. Dia itu nambah 11 sama 21 untuk di bagian operations di bulan 10. Kita akan sesuai. Sudah. Kemudian kita akan menghapus plan dari interface. Pertama kita masuk dulu ke terus sebenarnya ini bisa sih. Kalau udah kita coba lihat shape nya.
Nah, di sini untuk yang 24 itu dia udah balik ke default lagi karena udah nggak dipakai lagi di manajemen. Jadinya dia tadinya kan dia ada di manajemen di bagian plan 99. Namun karena kita hapus, kita remove, makanya dia balik ke default, ke port default ini. Ini. Jadinya di sini. Selanjutnya kita nah, tadi kan kita nge-remove dia dari interface yang manajemen aja. Nah, sekarang kita remove dia dari database. Interface. Kita masuk ke kontak terminal dulu. Oke. Masuk ke interface F104. Kemudian kita jadi akan menunjukkan access plan does not exist creating plan 30. Lalu di sini dia sudah membuat. Jadi dia kan tadi dihapus dari database. Nah, dia dihapus dari database di default, terus dia bakalan ini tuh bikin plan baru namanya plan 30. Nah, jadi 30 di plan 30 namanya itu plan 0030 yang aktif dengan portsnya itu adalah host ethernet 0/20. Oh, habis itu kita show lagi. Ini dia sudah terhapus atributnya. Dia juga sudah nggak ada di yang ports default. Jadi dia udah benar-benar dihapus dari database. Selanjutnya kita masuk lagi ke kontak terminal. Kita masuk ke untuk masuk ke switch port access on. Selesai. Maka kalau kita scroll ke dia bakalan seperti ini. Dia akan kembali lagi di plan 1. Dia di part 4. Dia sudah kembali lagi. Nah, sekarang kita masuk ke mode terang di dalam switch. Jadi, yang pertama itu kita di switch 1. Di switch 1 itu kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Habis itu kita masuk ke interface-nya itu F0/1. Kemudian switch port mode menjadi dynamic desirable. Hmm,
Hmm, hmm, selanjutnya switch satu dan juga switch 2 kita show dan brief. Kita enggak. Mhm, Khususnya. Terus kita show from brief. Sudah. Di switch 2 juga harus kita cek. Di switch 2 ada sama-sama feeling dia. Bisa post dulu. Belum harus. Yuk. Selanjutnya ini di dalam switch 1 tadi kita show interface dong. Show ini kan ada nih model label kedua statusnya terangkum yang terang yang aktif switch 2 kalau kita show statusnya sama seperti yang ada di switch 1. Jadi kita nggak perlu mengkonfigurasi satu-satu kayak tadi. Kalau untuk mode terangking ini dia otomatis switch 1 dan switch 2 itu langsung sama. Jadi lebih efisien untuk cara kerjanya. Exit aja. Sekarang kita coba pin dari PCA ke pertama kita pin dari switch 1 ke switch 2. Pin switch 2 switch 1 itu tadi PCA ke switch 2. Kita harusnya dari switch 1 ke switch 2. Dari switch 2 kita link satu dua satu enam satu delapan satu satu 12. Sukses untuk pinnya dan terkirim pesannya. Kemudian dari PCA ke PCB 192 168 10 titik 4 tentang satu filmnya.
Eh, salah. Ini dari switch ke PC, dari switch satu ke PCB. Wajar dia ini seharusnya tidak terkonek. Aku harusnya dari PCA ke PCB. Coba dari PCA. Yang satu sembilan dua satu empat delapan titik 10,4 pensil. Dah selesai. Jadi kesimpulan dari yang ini di dalam Terung, jadi kenapa yang switch satu ke switch 2 itu dia berhasil, kemudian yang PCA dan juga PCB ini berhasil juga. Tapi kenapa PC ke switch itu nggak bisa? Itu dikarenakan mereka itu beda VLAN. Jadi untuk switch itu kan berada di VLAN 99, sedangkan PC itu berada di VLAN 10. Maka dari itu dia tidak dapat terhubung. Karena pas di switch dan switch satu dan juga switch 2 itu kan sama-sama terhubung ke VLAN 99. Maka dari itu dia bisa di ping karena mereka berada di jaringan yang sama dan dapat terjangkau. Kemudian yang PCA dan juga PCB itu kan mereka berada di dalam VLAN 10, sama-sama dalam VLAN 10. Maka dari itu ping itu dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke manual configure. Manual configure sticknya. Kita masuk ke switch satu dulu. Terus terus iya masuk ke config dulu dengan mouse satu. Kalau udah dimasukin ke mode kita selesaikan M aja terus daftar load di terus statusnya terangkum. Nah, terus selanjutnya kita ke configuration. So, nah, di sini dia ini statusnya tetap trunking. Kemudian tadi kan notifikasinya kan dia di default yaitu 1. Sekarang dia sudah ada di notification 1000. Jadi kesimpulannya itu antara 4 term itu kan tadi dikonfigurasi manual dengan menggunakan perintah switchport mode term untuk memastikan koneksi term itu tetap aktif tanpa bergantung pada DTP yang bersifat protein milik si Cisco.
Nah, jadi dia cuma bisa digunakan untuk perangkat milik si Cisco saja dan antar Cisco. Kemudian untuk native LAN itu diubah dari LAN satu. Itu kenapa? Itu karena untuk meningkatkan keamanan jaringan. Karena LAN satu itu kan secara default akan membawa lintas kontrol yang tanpa tag. Jadi itu tuh rentan terhadap penyadapan. Nah, di sini terdapat sedikit refleksi. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan agar host komputer antara Plan 10 dan juga Plan 99 ini dapat berkomunikasi. Nah, jadi mereka itu tuh tetap bisa sebenarnya untuk berkomunikasi. Tetapi kita harus memerlukan itu yang namanya perangkat layer 3. Itu seperti router maupun switch lagi yang bisa menghubungkan mereka berdua. Jadi dia tuh akan mengantarkan lalu lintas antara kedua VLAN tersebut. Nah, selanjutnya tuh sebenarnya manfaat utama yang bisa diperoleh saat suatu organisasi dari penggunaan VLAN secara aktif itu sebenarnya adalah ada banyak ya manfaatnya. Jadi dia itu bisa memiliki keamanan jaringan yang lebih baik karena setiap departemen atau fungsi jaringan itu bisa dipisahkan. Kemudian dia juga bakalan ada penghematan biaya lah. Jadi karena pemanfaatan bandwidth dan juga uplink untuk menjadi lebih efisien. Selanjutnya juga ada kinerja jaringannya itu akan meningkat. Nah, karena area siaran atau broadcast domainnya itu akan menjadi lebih kecil, jadi mencegah dia tabrakan. Selanjutnya itu mencegah broadcast storm atau error sehingga jaringan itu akan lebih stabil. Kemudian efisiensi kerja dari staf IT yang ada di perusahaan tersebut itu bakalan meningkat karena pengelolaan jaringannya itu akan jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya itu tentunya ada manajemen proyek dan aplikasi itu akan lebih sederhana karena tiap plan itu bisa diatur sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di dalam tugas akhir ini itu disuruh untuk menambahkan device. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan satu device lagi, yaitu komputer. Device-nya itu bebas. Itu komputer. Saya tambahkan PC lagi, kemudian sambungkan ke proses net, pakai proses net 2. Kemudian pakai ini juga ke konsol. Nggak bisa. 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 Oke, di proses net 2 itu kita hidupin dulu. Sudah. Di sini kita kasih IP dulu. Misal 190.166. Kita ketik dulu, kita samain dengan PC lain 10.1. Kita coba. Di sini dia pastinya request timeout karena di sini kita cuma menghubungkan dia itu ke
dalam switch dan kita tidak mengatur dia itu agar dimasukkan juga ke dalam VLAN yang sama sehingga semuanya yang akan desain itu nggak akan disamping karena dia itu berada di jaringan yang berbeda. Kan dia itu nggak masuk ke dalam VLAN yang sudah diatur di dalam switch satu. Kalau kita mau, kita harus mengatur dulu untuk dia itu biar dimasukin ke VLAN satu. Selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah router agar dia dapat menjembatani komunikasi antara antara switch dan juga PC yang tadi tuh beda VLAN. Jadi dia kan nggak punya jalur komunikasi. Nah, sekarang kita bahkan sebuah router agar mereka itu bisa saling berkomunikasi. Untuk routernya itu kita pilih yang 4321 aja. Terus ini kita hubungkan dia dengan ini kabel Java Strike. Itu misalkan kita pengen dia dari router itu pakai yang GZ00, terus di sini kita pakai fast Ethernet 05 aja. Lalu selanjutnya itu kita, langkah selanjutnya itu kita bakalan mengkonfigurasi si router ini sebagai gateway-nya. Sebelum itu kita mungkin dulu di sini fast Ethernet 05. Untuk ke router. Bentar, tapi terdapat kesalahan dalam router ini. Tadi karena dia salah, karena tadi kita harus bikin dia ada passwordnya, jadi di sini saya hapus saja untuk router yang tadi, terus kita ganti ke router 1941 aja. Kemudian itu kita pasang kabelnya dari gigabit Ethernet 0 ke fast Ethernet 05. Dan masuk ke koneksi interface. Dihubung dulu fast Ethernet 05-nya. Ya, oh ini masih ada tadi. Terus di sini untuk konfigurasi ini kita mau aja biar nggak masuk password. Kita masuk ke playlist. Kita editin dulu. Karena di tadi kan di mana
PC itu default gateway-nya itu 192.168.10.1, maka di sini kita ubah seperti itu juga. Ini kita pakai dulu, fungsi dulu dia. Terus untuk sini kita masuk ke terus kita masukkan ini dulu satu dua satu enam sepuluh satu terus ini sekarang kita buatin gateway untuk VLAN 99 atau switch. Tadi kan gateway buat si PC, yang tadi kan gateway buat si PC. Sebentar. Ya, tadi kan gateway buat si PC itu 10.1 sesuai dengan yang ada di tabel IP. Kemudian sekarang tuh buat si VLAN. Sini. Jangan lupa kita selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi switch S1 itu untuk jalur ke routernya. Masuk ke interface pas Ethernet 05 kan dia yang terhubung ke router. Oh, salah. Itu di switch 1 harusnya, bukan sini. Di switch 1, ini kita masuk ke CRM. Kita masukkan dua switch port mode. Nah,
itu kalau gitu ya. Ini jadi 190 satu. Dan jangan lupa di switch dulu juga sama. Di switch dulu juga kita ubah. Di sini udah bisa. Coba di sini kita pin 190 168 titik. Lah, tadi nggak ke-share ya? Dulu tambahin router terus di konfigurasi ganti default gateway yang pastinya default gateway terus mengatur dia bakalan mode terang. Aduh, tidak ke-share. Ya udahlah, intinya gitu. 1.11. Nah, di sini sudah bisa. Jadi untuk dia dari PCA ke switch satu itu dia udah ada dua yang diterima. Berarti dia sudah bisa ada komunikasi antara PC dan switch. Jadi tadi tidak ke share. Jadi saya jelaskan ulang. Jadi karena kan dia kan beda VLAN ya antara PC A dan juga switch. Antara dua PC dan juga dua switch. Jadi PC itu dia ada di VLAN 99 juga PC itu tadi di VLAN berapa ya? Intinya PC dan juga switch itu dia beda VLAN. Nah, karena mereka itu beda, maka mereka itu perlu sebuah jembatan untuk mereka itu bisa berkomunikasi. Nah, di situ tuh saya tambahkan sebuah router. Nah, jadi di router ini ada apa aja? Jadi di router ini untuk menjembatani antara komunikasi antara PC dan juga switch, kita yang pertama itu perlu masuk dulu ke interface Gigabyte 00, kemudian kita hidupin dulu Newton biar dia bisa hidup. Ya. Terus habis itu kita di sini masuk ke yang tadi. Nah, ini di interface 3/10. Jadinya untuk apa ya langkah-langkahnya itu sebentar baca ulang. Jadi kan untuk VLAN PC itu kan 10 ya. 10 dan juga switch itu di VLAN 99. Makanya mereka tadi kan tidak saling terhubung karena nggak ada penjembatan nih atau nggak ada switch layer 3 ataupun router untuk menjembatani komunikasi mereka, komunikasi antar VLAN. Nah, maka dari itu kita tambahin sebuah router biar dia bisa berkomunikasi. Nah, cara kerjanya itu yang pertama kita buat dulu tuh yang namanya gateway untuk VLAN 10 atau PC.
Karena tadi kan di dokumen lab itu kan udah ada panduannya bahwa default gateway PC itu adalah 192.168.10.1. Maka dari itu kita masuk ke interface-nya itu 3 G0/0.10. Nah, habis itu kita masukin tuh yang namanya encapsulation buat satu key 10 dengan IP address-nya itu 192.168.10.1 dan subnet masknya seperti itu. Kemudian setelah itu kita exit, masuk lagi kita buat gateway untuk VLAN 99. Nah, gateway itu dia seperti yang tadi G0/0.99, kemudian masuk lagi ke interface gigabit ethernetnya 0099, dia tuh bakalan statusnya jadi up. Terus dia bakalan kita masukin lagi encapsulation juga untuk dot 1Q itu 99. Kemudian IP address-nya itu 92.168.1.1. Kemudian kenapa kita pakai ini? Karena IP itu kan kosong. Dan switch 1 itu pakai. Jadi switch 1 itu kan pakainya titik 11. Terus switch 2 itu pakainya titik 12. Jadi kita pakai yang titik 1 aja udah pasti kosong. Terus kita masukin lagi ya. Di situ kan di exit ya, terus masuk lagi ke interface. Ini F. Oh, ini salah tadi. Tadi harusnya di switch. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi routernya, kita masuk ke masing-masing switch. Nah, jadi di switch itu kita kasih jalur untuk ke router. Nah, kalau di switch 1 itu kita perlu ini interface F05. Ini buat kita jadiin dia sebagai mode terang. Switch for mode terang. Nah, kenapa kita ubah dia jadi terang? Itu biar dia bisa membawa data VLAN 10 dan 99 itu sekaligus. Jadi, si switch 2 juga nggak perlu dihubungin pakai kabel ke routernya. Karena udah dibawain sekalian kan kita pakai mode terang. Terus yang satunya juga kita udah selesai, terus kita habis dikasih mode terang, kita shutdown pasti. Jadi ini shutdown jadi hidup. Di situ kita harus update gateway di switch-nya. Yang pertama itu di switch 1, yang ini dia ini kita update default gateway-nya itu jadi 1.1. Kemudian di switch 2 juga seperti itu. Jadi dia bisa ngakuin. Di sini data berhasil dikirim atau berarti dia itu berhasil untuk mengkirim. Jadi dia 5/5 yang dikirim. Terus sudah ada routernya yang terkirim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.